Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Activity Based Management. Activity Based Management atau ABM merupakan metode mengidentifikasi dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh bisnis menggunakan penetapan biaya berbasis aktivitas untuk melakukan analisis rantai nilai atau inisiatif rekayasa ulang untuk meningkatkan keputusan strategis dan operasional dalam suatu organisasi. Jadi, ABM ini merupakan metode atau cara pengolahan aktivitas untuk meningkatkan nilai produk ataupun jasa bagi konsumen. ABM sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing dari perusahaan atau organisasi bisnis dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Activity Based Management dibagi menjadi dua, yaitu Activity Based Management Operasi dan Activity Based Management Strategi. Activity Based Management Operasi merupakan aktivitas manajemen yang mengarah pada efisiensi operasi. Jadi diharapkan sumber daya yang ada dalam sebuah perusahaan ini mampu mengerjakan sesuatu dengan benar dan efisien. Lalu, Activity Based Management Strategi merupakan aktivitas manajemen yang mengarahkan manajemen untuk mendapatkan manfaat dari modal biaya Activity Based Costing. Seperti bagaimana manajemen itu bisa memanfaatkan dan mendapatkan manfaat dari model Activity Based Costing. Analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah proses untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai dari suatu aktivitas. Aktivitas atau kegiatan dasar dari Activity Based Management ini adalah analisis pemicu, analisis aktivitas, dan analisis bernilai tambah atau tidak. Lalu apa kegunaan ABC dalam ABM? Yang pertama, untuk mendesain produk. Yang kedua, sebagai pemberi tanda. Yang ketiga, untuk menentukan bauran produk. Yang keempat yaitu untuk memilih pemasok. Yang kelima yaitu meningkatkan nilai. Yang keenam yaitu manfaat proses distribusi. Dan yang terakhir untuk negosiasi produk, fitur dan kualitas dari produk tersebut. Activity Based Management memiliki dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi biaya dan yang kedua yaitu dimensi proses. Dimensi biaya memberikan informasi biaya mengenai berbagai sumber daya aktivitas dan objek biaya yang menjadi perhatian. Contohnya seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Dimensi biaya bertujuan untuk memperbaiki akurasi pembebanan biaya, seperti bagaimana pembebanan biaya ini bisa dilakukan seakurat mungkin. Dimensi proses yaitu memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan dan mengapa harus dilakukan dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Misalnya, aktivitas tersebut dilakukan bermasalah atau tidak, berguna atau tidak, apa saja yang perlu dilakukan, dan masing-masing dari aktivitas tersebut apakah harus diprioritaskan atau tidak. Dimensi proses bertujuan untuk mengurangi biaya. Jadi pada dasarnya Activity Based Management di sini mengidentifikasi aktivitas apa saja yang memiliki nilai manfaat atau nilai bagi produk ataupun pelanggan. Penghitungan biaya produk berdasarkan aktivitas melewati 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu identifikasi aktivitas dan atributnya. Yang kedua yaitu pembebanan biaya pada aktivitas. Dan yang ketiga yaitu pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lainnya. Dan yang keempat yaitu pembebanan biaya pada produk. Pengukuran kinerja aktivitas. Pengukuran kinerja aktivitas merupakan menilai seberapa baik berbagai aktivitas dan proses dilakukan untuk memperbaiki profitabilitas terdapat dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Dimensi ukuran kinerja aktivitas yaitu efisiensi yang merupakan bentuk keuangan, kualitas dan waktu yang berbentuk bukan keuangan. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas meliputi yang pertama yaitu laporan biaya bernilai tambah dan tak
bernilai tambah. Yang kedua yaitu tren dalam laporan biaya aktivitas. Yang ketiga, penetapan standar Kaizen atau perbaikan yang direncanakan untuk periode masa mendatang. Yang keempat yaitu benchmarking, merupakan identifikasi berbagai peluang perbaikan aktivitas. Dan yang kelima yaitu perhitungan biaya siklus hidup. Perhitungan biaya pelanggan dan pemasok berdasarkan aktivitas. Pengetahuan tentang biaya pelanggan dan pemasok dapat menjadi informasi penting untuk memperbaiki profitabilitas perusahaan. Activity based costing dapat digunakan untuk menentukan keakuratan biaya pelanggan dan pemasok. Perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Pembebanan biaya layanan pelanggan pada pelanggan dilakukan dengan cara yang sama dengan biaya produksi dibebankan pada produk. Yang pertama, aktivitas yang digerakkan pelanggan diidentifikasi dan dimasukkan dalam daftar kamus aktivitas. Yang kedua yaitu biaya sumber daya yang dipakai dibebankan pada aktivitas. Dan yang ketiga, biaya aktivitas dibebankan kepada setiap pelanggan. Contoh aktivitas yang digerakkan pelanggan seperti memasukkan pesanan, mengambil pesanan, mengirim, melakukan tindakan penjualan, dan pengevaluasi kredit klien. Selanjutnya, perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas juga dapat membantu manajer mengidentifikasi biaya yang sebenarnya dari para pemasok, di mana biaya dihubungkan dengan kualitas keandalan dan waktu pengiriman, untuk kemudian ditambahkan pada biaya pembelian. Pembebanan biaya untuk aktivitas yang berhubungan dengan pemasok mengikuti pola yang sama dengan perhitungan biaya pelanggan dan perhitungan harga pokok produk pada ABC. Contoh aktivitas yang digerakkan pemasok seperti aktivitas membeli, menerima, memeriksa barang atau komponen yang datang, mempercepat pengiriman produk karena keterlambatan pengiriman dari pemasok, mengerjakan ulang produk karena komponen yang cacat, dan lain-lainnya. Jadi dapat kita simpulkan, Activity Based Management merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Tujuan dari keseluruhan yaitu untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.